Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang sejarah daripada ulumul Quran dan juga tentang perkembangan dari ilmu ini. Karena penting bagi kita yang ingin mengetahui ulumul Quran, kita mengetahui dahulu tentang ulumul Quran itu, kita tahu definisinya, kemudian setelah itu kita mengetahui sejarahnya, bagaimana kemudian ada ilmu yang namanya ulumul Quran. Tentunya tidak lepas dari dahulu ada orang yang kemudian menulis tentang ilmu ini sehingga sempurna sampai zaman sekarang ini. Baik, kita masuk kepada pembahasan pertama. Ini bermula sejak diturunkannya wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita tahu wahyu yang berupa Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan mukjizat terbesar bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dikarenakan pada waktu itu Quran menantang mereka untuk mendatangkan seumpama Al-Quran ataupun satu surat yang terpendek daripada Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu membuat seumpama Al-Quran, dan hal ini kemukjizatan Al-Quran berlangsung sampai saat ini. Itu dari sisi kemukjizatan tahaddi atau tantangan Al-Quran kepada orang-orang di zaman itu. Adapun mukjizat yang lain dalam Al-Quran adalah daripada keindahan susunan bahasanya, terutama bagi orang yang kemudian menguasai atau belajar ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani dan bayan, itu akan melihat sisi kemukjizatan Al-Quran dari sisi kebalaghahannya. Nah, itu. Kemudian Al-Quranul Karim ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah atau tidak ditafsirkan oleh Rasulullah SAW semuanya. Beliau hanya mencukupkan ayat-ayat tertentu yang beliau tafsirkan, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Uqbah bin Amir, ya, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW di atas mimbar mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itu ayat Al-Anfal ayat 60. Kemudian beliau menjelaskannya atau menafsirkannya dengan sabda beliau, ala innal quwwata ar-ramyu. Ingatlah atau ketahuilah, perhatikanlah, sesungguhnya kekuatan itu ar-ramyu adalah memanah. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran. Jadi beliau tidak menafsirkan semuanya, beliau hanya menafsirkan beberapa ayat daripada Al-Quran. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW itu juga sangat semangat untuk menghafal dan memahami Al-Quran, dan hal itu menjadi kebanggaan bagi mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, bahwasanya beliau mengatakan begini, kan rajul minna idza qara'a al-Baqarah wa Ali Imran jaddu fina. Apabila ada seseorang di antara kami yang mampu kemudian hafal surah Al-Baqarah, menguasai surah Al-Baqarah, hafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran, jaddu fina, maka dia menjadi orang yang besar, yang menjadi yang agung, artinya menjadi kebanggaan. Orang yang kemudian hafal Al-Baqarah ataupun Ali Imran pada waktu itu, menurut riwayat Sayyidina Anas, adalah merupakan kebanggaan. Ini bentuk bagaimana para sahabat pada waktu itu sangat kemudian concern terhadap Al-Quran untuk menghafal dan mengamalkannya. Itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tahapan berikutnya kita akan membahas tentang penulisan Al-Quran. Untuk penulisan Al-Quran memang ini menjadi concern utama dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga beliau
mengatakan la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu uhadditsu anni wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Janganlah kalian sekali-sekali menulis dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hendaklah dia menghapusnya. Uhadditsu anni wala haraj. Dan hendaklah kalian menyampaikan dariku dan tidak ada dosa. Barang siapa yang berdusta atas namaku, berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap tempatnya nanti di neraka. Jadi memang Al-Quran itu sudah kemudian menjadi concern utama dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sebelum hadis ditulis, memang beliau sudah lebih concern untuk menulis Al-Quran, karena memang secara derajat itu Al-Quran terlebih dahulu, baru kemudian hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas daripada Al-Quran. Kemudian ini berkembang dari penulisan Al-Quran ini, yang kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau, baik itu Khulafaur Rasyidin dan juga ulama-ulama di kalangan sahabat seperti sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibnu Mas'ud ya. Mereka semua orang yang kemudian menjadi pelopor dalam bidang ulumul Quran, ataupun orang yang kemudian ahli dalam bidang Al-Quran ini sehingga menjadi rujukan. Kemudian juga pada masa Sayyidina Utsman, beliau adalah orang yang kemudian mengumpulkan Al-Quran itu menjadi dalam satu mushaf yang kemudian kita kenal dengan Rasam Utsmani. Dan juga Sayyidina Ali, pada zaman beliau pada masa beliau ada tokoh namanya Abul Aswad Ad-Du'ali yang kemudian ditugaskan oleh Sayyidina Ali untuk menuliskan nahu dan juga memberikan harokat ya. Jadi penulisan Al-Quran diberikan harokat karena pada waktu itu kekuasaan Sayyidina Islam sudah meluas, sehingga ditakutkan perbedaan dalam pengucapan itu apabila tidak ada perkembangan dalam penulisannya, tidak diberi harokat itu, maka ditakutkan ada kesalahan begitu ya. Sehingga berkembangnya Al-Quran yang awalnya ditulis dengan sederhana kemudian ditulis menggunakan harokat. Begitu terus ya, mereka para sahabat kemudian saling meriwayatkan tentang tafsir Al-Quran, sebagian ayat yang kemudian sudah ditafsirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terkenal di kalangan sahabat orang yang dikenal para mufassir yaitu Al-Khulafa Al-Arba'ah, yaitu khalifah yang 4, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah ibnu Zubair. Maka ini adalah orang-orang yang atau sahabat yang kita kenal sebagai mufassir dari kalangan sahabat. Tetapi riwayat yang datang dari para sahabat ini tidak kemudian menjelaskan seluruh ayat-ayat Al-Quran, tetapi hanya mereka menafsirkan kesamaran dari beberapa ayat dan juga menjelaskan keglobalan dari ayat-ayat tertentu. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Dan sekali lagi riwayat pada zaman ini menggunakan riwayat tanpa penulisan ya. Mereka hanya menyebutkan riwayat itu dalam bentuk hadis begitu ya. Jadi mereka menyampaikan dari satu generasi ke generasi yang lain dengan tanpa ditulis. Baru kita akan masuk sekarang pada masa tabi'in. Adapun pada masa tabi'in, mereka semua ilmunya mengambil dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi juga mereka berijtihad dari beberapa ayat dalam Al-Quran. Artinya mereka banyak mengambil pendapatnya sahabat, tetapi juga mereka juga melakukan ijtihad. Di antara murid-murid Ibnu Abbas yang terkenal yang mengambil riwayat dari Ibnu Abbas yang ada di Mekah, di antaranya adalah Sa'id bin Jubair, kemudian Mujahid, Ikrimah, kemudian Tawus bin Kisan Al-Yamani, kemudian Atha bin Abi Rabah. Ini adalah
ulama-ulama tabi'in yang mengambil riwayat atau menjadi murid dari Ibnu Abbas. Adapun murid-murid dari Ubay bin Ka'ab yang ada di Madinah diantaranya adalah Zaid bin Aslam, kemudian Abu Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Jadi mereka berpencar para tabi'in ini baik dari muridnya Ibnu Abbas yang ada di Mekah dan muridnya Ubay bin Ka'ab yang ada di Madinah. Adapun murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud ini berada di negeri Irak atau Kufah ya, yaitu adalah Alqamah bin Qais, kemudian Masruq, kemudian Aswad bin Yazid, Amir Asy-Sya'bi dan Hasan al-Basri. Ini adalah di antara murid-murid daripada Ibnu Mas'ud yang ada di Irak. Jadi memang pada masa tabi'in ini mereka hampir seluruhnya adalah murid dari sahabat, mengambil ilmu dari sahabat. Kemudian mereka berijtihad tentang beberapa ayat ya. Nah, begitu, dan yang mereka pelajari pada waktu itu diantaranya adalah termasuk dari ilmu tafsir, kemudian ilmu gharib Al-Quran, kemudian tentang asbabun nuzul, tentang riwayat-riwayat tentang turunnya Al-Quran, misalkan juga tentang Makki dan Madani dan Nasikh wal Mansuh. Jadi sudah ada beberapa tema yang kemudian mereka pelajari di masa tabi'in ini. Selanjutnya kita akan membahas di masa penulisan pada abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah ini dikenal dengan abad penulisan ya dalam Islam, baik itu penulisan hadis ataupun penulisan riwayat dalam Al-Quran. Misalkan yang terkenal di antara mereka misalnya Waqi' bin Jarrah yang meninggal pada tahun 193 Hijriah, kemudian Sufyan bin Uyainah yang meninggal 198 Hijriah, dan juga ulama yang lain. Tetapi mereka lebih terkenal dengan sebutan imam-imam hadis. Jadi mereka menulis hadis, tetapi di samping mereka menulis hadis juga menuliskan beberapa tafsir yang kemudian mereka tulis, tetapi tidak kemudian hasil penulisan mereka ini sampai kepada kita. Baru kemudian ulama-ulama setelah mereka seperti Ibnu Jarir At-Tabari ini termasuk pelopor yang kemudian ulama yang menafsirkan Al-Quran secara sempurna. Jadi beliau Ibnu Jarir At-Tabari ini pelopor ya, dia orang ulama yang menuliskan Al-Quran secara sempurna. Beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah. Sudah ada orang yang kemudian menulis tafsir pertama ya, artinya sudah ditulis dari awal surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian penulisan tafsir ini juga diikuti dengan penulisan tentang ulumul Quran, walaupun yang ditulis dalam ulumul Quran ini adalah tema-tema tertentu. Seperti Ali ibni al-Madini, beliau adalah guru dari Imam Al-Bukhari yang meninggal pada tahun 234 Hijriah. Beliau menulis satu bab, yaitu satu buku yang bertema Asbabun Nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan ulama-ulama yang lainnya, ada yang menulis tentang An-Nasikh wal Mansuh seperti Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang meninggal pada 224. Artinya sudah selain ada yang menulis tafsir, ada yang menulis ulumul Quran ya. Jadi tafsir itu tafsir Al-Quran, adapun ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran seperti Asbabun Nuzul dan juga Nasikh Mansuh dan lain-lain. Ada juga yang menulis tentang Mushkilul Quran seperti Ibnu Qutaibah yang meninggal 276 Hijriah. Ini adalah ulama-ulama pada abad ketiga. Jadi awal abad kedua adalah masa penulisan daripada Islam, termasuk penulisan hadis dan juga Al-Quran di sana, dan juga dilanjutkan oleh ulama abad ketiga. Dilanjutkan berikutnya oleh ulama-ulama abad keempat begitu ya. Berkembang sampai kemudian ulumul Quran ini yang awalnya ditulis satu-satu bab, akhirnya kemudian ditulis menjadi banyak bab, dalam artian tidak hanya menulis satu tema dalam kajian ulumul Quran, tetapi mereka menulis banyak sekali tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi yang kita sebutkan tadi tema-tema seperti Asbabun Nuzul, An-Nasikh wal Mansuh, kemudian Ijazul Quran, itu kemudian dihimpun dalam satu tema yang sama. Kita langsung saja misalkan seperti yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti kemudian pada tahapan berikutnya ya,
pada tahun 911 Hijriah dengan kitab yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi sudah sempurna. Kalau tadi kita lihat pada awalnya ulama hanya menulis misalkan satu tema seperti Ali Al-Madini itu yang hanya menulis dalam Asbabun Nuzul, tapi kemudian tema-tema seperti Ijazul Quran, Nasikh wal Mansukh, kemudian Mushkilul Quran itu kemudian ditulis dalam satu buku yang kemudian mencakup semuanya. Begitu terus ulama-ulama berkhidmah terhadap Al-Quran ini sampai kepada masa modernnya. Kita kenal pada masa modern ini misalkan ada kitab Manahilul Irfan fi Ulumul Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani dan kitab-kitab yang lain termasuk kitab Mabahith fi Ulumul Quran karangan Syekh Manna Qattan. Ulumul Quran ini disebut juga dengan ilmu usulut tafsir ya, karena orang yang ingin belajar tafsir Al-Quran itu harus kemudian belajar ulumul Quran. Kalau dia ingin memahami Al-Quran, maka harus belajar ulumul Quran terlebih dahulu. Jadi ini sejarah singkat tentang ulumul Quran dan juga perkembangan ulumul Quran. InsyaAllah kita lanjutkan pada tema-tema ulumul Quran yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.